kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian. Karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Malam itu udara Solo terasa lembab. Jam dinding di pos satpam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Pak Jaya, pria berusia 50-an dengan tubuh tegap tapi mulai dimakan usia, duduk sendirian di kursi kayu. Kopi hitam di gelas enamel di depannya masih mengepul tipis. Ia baru saja masuk shift malam, menggantikan rekannya yang sudah pamit pulang lebih awal. Pabrik tekstil tempatnya bekerja bukan pabrik baru. Bangunan itu peninggalan Belanda, berdiri sejak tahun 1930-an. Sebagian mesin tenun dan pemintalnya sudah berkarat, tak lagi dipakai, tapi gedungnya masih berdiri kokoh. Dari luar, bangunannya tampak seperti gudang tua besar dengan tembok bercat putih kusam yang mulai mengelupas. Setiap malam, pabrik itu terasa lebih seperti bangunan kosong ketimbang tempat kerja. Tidak ada suara mesin, tidak ada pekerja. Hanya sesekali suara tikus yang berlarian di atap seng, atau suara angin yang membuat daun pintu tua berderit sendiri. Pak Jaya menghela napas panjang. Ia sudah beberapa bulan bertugas sebagai penjaga malam di pabrik ini. Awalnya ia pikir tugasnya mudah. Hanya keliling, memeriksa kunci pintu, lalu kembali duduk di pos. Tapi makin lama ia sadar, bukan soal manusia yang membuat jaga malam di pabrik itu terasa berat, melainkan sesuatu yang lain. Malam pertama ia bertugas, rekannya, Pak Seno, sempat berbisik, "Kalau sudah lewat tengah malam, jangan kelamaan di ruang mesin lama, Pak. Jalan cepat saja, jangan nengok ke dalam." Pak Jaya mengernyit. "Kenapa memangnya?" Pak Seno hanya menepuk bahunya pelan. "Pokoknya jangan coba-coba, anggap aja kayak ruangan kosong." Sejak itu, kata-kata itu selalu terngiang di kepalanya setiap kali ronda. Malam ini, giliran ia berjaga sendiri. Rekan satpam lainnya izin sakit. Hanya ada dirinya, kopi panas, dan gedung tua yang sunyi. Angin malam merembes lewat celah kaca pecah. Lampu neon di pos berkelip-kelip, membuat bayangan di tembok seakan bergerak. Pak Jaya berdiri, meraih senter, dan memulai ronde pertama. Langkah kakinya terdengar bergema di lantai semen yang luas. Lorong panjang di dalam pabrik itu hanya diterangi lampu kuning redup yang menggantung dari langit-langit tinggi. Bau besi berkarat bercampur debu memenuhi udara. Saat melewati ruang mesin lama, ia berhenti sebentar. Deretan mesin tenun besar berjajar, berdebu, seolah menunggu untuk dihidupkan kembali. Suasananya berbeda, lebih dingin dari ruangan lain. Pak Jaya menelan ludah. Kata-kata Pak Seno kembali teringat. Jangan kelamaan di ruang mesin lama. Ia mengarahkan senter sebentar. Sorot cahaya mengenai roda mesin yang diam. Tak ada apa-apa. Hanya debu beterbangan. Namun entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba terdengar kletak, seperti besi tua yang tergeser. Pak Jaya langsung menoleh, menyorotkan senter lebih dalam. Tapi ruangan itu tetap kosong. Ia menarik napas panjang. "Ah, tikus kali," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Tanpa menunggu lebih lama, ia mempercepat langkah, meninggalkan ruang mesin lama. Namun saat bayangannya memanjang di lantai, ia merasa seolah ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Suaranya samar, berat, seperti langkah seseorang tanpa alas kaki. Pak Jaya menoleh cepat, kosong. Hanya dirinya sendiri, tapi dadanya mulai berdebar. Malam pertama ronda itu baru saja dimulai, dan entah kenapa, pabrik terasa jauh lebih hidup dari biasanya. Jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari. Pabrik makin sunyi, bahkan suara tikus yang tadi berlarian pun sudah tak terdengar lagi. Pak Jaya kembali ke pos, duduk sebentar sambil menyeruput kopi yang kini sudah dingin. Namun perasaan tidak enak sejak melewati ruang mesin tadi belum juga hilang. Ia menyalakan rokok, berharap kepulan asap bisa sedikit mengusir rasa gelisah. Tapi tak sampai 3 isapan, telinganya menangkap sesuatu. Duk, 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 pelan, teratur, seperti bunyi pedal mesin tenun yang diinjak. Pak Jaya membeku. Ia mengenal betul suara itu, karena dulu saat pabrik ini masih ramai, ia sering mendengar pekerja perempuan menginjak pedal mesin tenun dengan ritme yang sama.
Tapi sekarang, semua mesin itu sudah tidak berfungsi, bahkan sebagian sudah berkarat dan tak mungkin menyala lagi. Duk, duk, duk. Bunyinya semakin jelas, bukan hanya pedal, tapi juga cerak. Cerk, seperti kain ditarik paksa dari gulungan. Pak Jaya menoleh ke arah lorong gelap, menuju ruang mesin. Jaraknya tidak jauh dari pos. Suara itu jelas berasal dari sana. Gak mungkin. Mesin itu kan sudah mati, gumamnya. Mencoba menolak rasa takut. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa gentar. Ia menggenggam erat senter dan berjalan perlahan ke arah suara. Setiap langkah yang mendekat membuat debaran di dadanya semakin keras. Ketika sampai di depan pintu ruang mesin, suara itu berhenti seketika. Hening, hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Pak Jaya menyorotkan senter ke dalam. Mesin-mesin tua itu berdiri diam seperti bangkai besi raksasa. Debu tebal menempel di setiap bagiannya. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Ia menelan ludah, lalu menghela napas lega. Mungkin cuma angin, atau besi geser sendiri. Tapi baru saja ia berbalik hendak pergi, suara itu kembali terdengar. Duk, 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 cerak. Kali ini jauh lebih jelas, seolah-olah ada orang benar-benar sedang menenun di dalam. Pak Jaya menyorotkan senter ke arah mesin paling ujung. Sorot cahaya bergetar mengikuti tangannya yang gemetar. Sekilas, ia melihat sesuatu, bayangan, seperti seorang perempuan duduk di depan mesin. Rambutnya tergerai, bahunya bergerak naik turun mengikuti irama pedal. Pak Jaya langsung mundur satu langkah. Senter hampir terlepas dari tangannya. Ia mencoba menajamkan pandangan, tapi ketika sorot lampu diarahkan kembali ke sana, bayangan itu hilang. Kosong. Hanya mesin tua yang sudah lama tak terpakai. Pak Jaya berdiri terpaku cukup lama. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Perasaannya bercampur, takut, bingung, dan tak percaya. Akhirnya ia memilih mundur. Melangkah cepat kembali ke pos sambil berusaha tidak menoleh ke belakang. Namun saat ia menutup pintu pos dan berusaha menenangkan diri, suara itu terdengar lagi. Duk, 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 cerak. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin memanggilnya kembali ke ruang mesin. Pukul 2 dini hari, udara di dalam pabrik semakin dingin, seakan-akan asi raksasa tersembunyi menyalakan hawa beku yang menusuk tulang. Padahal semua jendela tertutup, hanya beberapa celah kecil yang dibiarkan terbuka. Pak Jaya mencoba mengabaikan suara-suara aneh yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Ia menyalakan radio kecil di pos jaga, berharap suara musik dangdut murahan bisa menutupi rasa takut. Tapi tak sampai 5 menit, radio itu berisik sendiri lalu mati. Seperti ada yang mencabut arus listrik. Sialan, rutuknya. Sambil menepuk-nepuk radio yang tetap mati, hening kembali mendominasi. Lalu suara itu datang lagi. Duk, 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 cerak. Pak Jaya menggenggam erat senter. Kali ini ia merasa tidak bisa lagi hanya diam di pos. Sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin. Dengan langkah pelan, ia kembali ke lorong panjang. Suara pedal dan kain yang ditarik semakin nyata. Bukan hanya satu mesin, tapi terdengar seperti lebih dari satu. Seperti ada beberapa pekerja yang sedang menenun bersama-sama. Setibanya di depan ruang mesin, ia berhenti sejenak. Lampu bohlam di langit-langit berkelip-kelip, membuat suasana makin menegangkan. Ia menelan ludah, lalu menyorotkan senter ke dalam, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan duduk di kursi kecil di depan mesin paling tua. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai hingga menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan kebaya coklat lusuh yang tampak kotor berdebu, seperti pakaian yang lama disimpan di lemari. Tangannya bergerak cepat, seolah benar-benar sedang menenun kain di mesin itu. Suara pedal yang diinjaknya begitu jelas, sinkron dengan setiap gerakan kakinya. Kain putih panjang terentang di mesin, bergesek-gesek seperti kain asli. Pak Jaya ternganga, tubuhnya kaku, senter di tangannya bergetar. Mbak, suaranya nyaris tak keluar.
Ia hanya ingin memastikan, meski hatinya berteriak agar segera lari. Perempuan itu berhenti, tangannya diam di atas kain. Gerakannya terhenti mendadak, seolah menyadari ada yang mengawasi. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah Pak Jaya. Cahaya senter menyingkap wajah pucatnya. Kulitnya putih pasi, matanya kosong, hanya bola mata hitam yang dalam. Senyumnya tipis, tapi terasa dingin menusuk tulang. Masih ada kerjaan, bisiknya pelan. Suaranya lirih tapi jelas terdengar di telinga Pak Jaya. Pak Jaya hampir menjatuhkan senternya. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. Seluruh bulu kuduknya berdiri, napasnya tersengal. Perempuan itu berdiri perlahan, masih menatapnya tanpa berkedip. Dan di baliknya, Pak Jaya mulai melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Mesin-mesin lain yang tadinya diam, perlahan mulai bergerak sendiri. Roda berputar, pedal terinjak tanpa ada yang menekan. Kain terentang dari gulungan kosong, seolah-olah seluruh buruh pabrik yang tak terlihat kembali bekerja di malam itu. Pagi harinya, matahari Solo sudah meninggi. Jalanan depan pabrik mulai ramai oleh suara becak, klakson, dan pedagang yang menawarkan sarapan. Namun suasana di dalam diri Pak Jaya masih kacau. Semalam ia nyaris tidak bisa tidur, bahkan sejak suara mesin itu muncul lagi dan sosok perempuan berkebaya menoleh ke arahnya. Ia benar-benar yakin yang dilihatnya bukan hal biasa. Di pos satpam, ia mencoba menyeduh kopi lagi, meski tangannya masih gemetar. Saat itulah mandor pabrik, Pak Rahmat, datang menghampiri. "Pak Jaya, kok pucat banget? Kayak semalaman nggak tidur?" tanya mandor itu sambil menghisap rokok kreteknya. Pak Jaya sempat ragu untuk bercerita, tapi akhirnya ia tak tahan lagi. Dengan suara pelan, ia menceritakan apa yang dialaminya semalam. Suara mesin mati yang kembali hidup, bayangan pekerja, hingga sosok perempuan berkebaya yang menatapnya. Pak Rahmat mendengarkan dengan wajah serius. Tak sekalipun ia memotong cerita. Setelah Pak Jaya selesai, mandor itu menghela napas panjang. "Akhirnya kamu juga ngalami," ucapnya pelan. Pak Jaya menatapnya heran. "Maksudnya, jadi memang ada yang begituan di ruang mesin itu?" Pak Rahmat mengangguk. Ia lalu duduk menundukkan wajahnya seakan sedang mengingat sesuatu yang berat. Pabrik ini sudah ada sejak zaman Belanda. Banyak pekerja dulu yang hidupnya susah, dipaksa kerja siang malam. Dan ada satu kejadian yang paling enggak bisa dilupain. Jadi ceritanya, lanjut Pak Rahmat, sekitar tahun 70-an, ada seorang buruh perempuan, namanya Mbak Sri. Dia rajin, kerja terus tanpa kenal lelah. Katanya, malam itu dia lembur sendirian, nggak ada orang lain. Entah gimana, kain yang dia tenun nyangkut di mesin. Bajunya ikut ketarik, dan dia terseret masuk. Pak Jaya merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Mereka nemuin jasadnya dalam keadaan mengenaskan. Sejak itu, mesin yang dipakai Mbak Sri nggak pernah dipakai lagi. Mandor lama langsung memutuskan untuk matiin mesin-mesin tua itu. Tapi, Pak Rahmat menatap Pak Jaya dalam-dalam. Katanya sampai sekarang masih sering ada yang dengar suara mesin beroperasi. Bahkan ada yang lihat Mbak Sri masih menenun. Pak Jaya menelan ludah, tubuhnya dingin. "Jadi, yang saya lihat semalam itu, Mbak Sri." Pak Rahmat tidak menjawab langsung. Ia hanya menghembuskan asap rokok ke udara, lalu berkata pelan, "Kalau memang benar begitu, berarti kamu sudah dipilih buat lihat. Jangan pernah ganggu, jangan panggil, biarkan saja dia kerja. Karena katanya, Mbak Sri masih merasa punya kewajiban menyelesaikan tenunannya." Kata-kata itu membuat dada Pak Jaya sesak. Bayangan perempuan berkebaya lusuh dengan mata kosong itu terus menari di pikirannya. Namun yang paling membuatnya takut adalah satu hal. Semalam, perempuan itu menatap langsung ke arahnya, lalu berbisik, "Masih ada kerjaan." Seolah-olah pesan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Malam berikutnya, angin terasa lebih kencang dari biasanya. Pintu-pintu tua di pabrik berderit panjang, seolah menjerit dihembuskan hawa dingin. Pak Jaya berdiri di depan pos dengan senter di tangan, menatap gelapnya lorong pabrik yang menjulang seperti mulut gua. Sejak mendengar cerita dari Pak Rahmat pagi itu, pikirannya semakin gelisah. Nama Mbak Sri terus terngiang di kepalanya. Apalagi pesan aneh yang diucapkan perempuan berkebaya itu. Masih ada kerjaan.
Pak Jaya mencoba menepis perasaan takut. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku cuma kerja, cuma jaga pabrik, nggak ganggu siapa-siapa." Tapi entah kenapa langkahnya terasa berat setiap kali ronde mengharuskan melewati ruang mesin. Jam menunjuk pukul 2 dini hari. Saat ia berjalan di lorong, suara itu datang lagi. Duk, 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 cerak. Namun kali ini berbeda, bunyinya lebih banyak, lebih ramai. Bukan satu mesin, melainkan puluhan. Seperti seluruh pabrik beroperasi kembali. Pak Jaya berhenti di depan pintu ruang mesin. Sorot lampu neon redup berkedip-kedip lalu padam. Kini hanya senter kecil di tangannya yang memberi cahaya. Dengan gemetar, ia menyorotkan cahaya ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Bukan hanya satu perempuan, bukan hanya Mbak Sri. Di dalam sana, deretan mesin tua yang seharusnya mati bergerak dengan sendirinya. Dan di setiap mesin, ada sosok buruh perempuan, berkebaya lusuh, menenun kain dengan wajah pucat pasi. Rambut mereka panjang, mata kosong, tangan mereka bekerja cepat tanpa henti. Suara pedal, suara kain, dan gesekan roda besi bercampur menjadi orkestra mencekam. Pak Jaya terpaku. Jantungnya berdetak keras, tangannya gemetar hingga sinar senter bergoyang-goyang. Lalu salah satu dari sosok itu berhenti menenun, perlahan menoleh ke arahnya. Wajah pucat, mata kosong, bibir kaku. Disusul sosok lain satu persatu, hingga puluhan pasang mata mengarah ke Pak Jaya. Mereka serentak menatapnya. Dan dari kerumunan itu, seorang perempuan melangkah maju. Kebaya coklat lusuhnya paling jelas terlihat. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah, namun mata hitam kosongnya menusuk langsung ke dalam jiwa Pak Jaya. Itu dia, Mbak Sri. Ia berhenti tepat di depan mesin, lalu berbicara dengan suara lirih yang bergema di seluruh ruangan. "Kerjaan kami belum selesai." Pak Jaya tersentak mundur, nafasnya terengah. Namun langkah kakinya berat, seakan lantai menahannya. Perempuan itu melangkah lagi, mendekat, hingga hanya berjarak beberapa meter darinya. Bayangan wajahnya yang pucat terpantul di lantai basah oleh lembab malam. "Kamu, ikutlah, menenun bersama kami." Kalimat itu membuat tubuh Pak Jaya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Senternya terlepas dan jatuh, membuat cahaya berputar-putar di lantai. Dalam cahaya samar itu, ia melihat sosok-sosok lain ikut bergerak maju. Puluhan pekerja gaib itu berjalan bersamaan. Mata mereka kosong, tangan mereka masih seperti bergerak menenun di udara. Pak Jaya tak kuat lagi. Kegelapan menelan pandangannya. Tubuhnya ambruk di lantai pabrik, pingsan di antara suara mesin tua yang terus berdentum. Keesokan paginya, ia ditemukan tergeletak oleh satpam lain yang baru datang. Badannya dingin, wajahnya pucat, dan sejak hari itu, Pak Jaya tidak pernah lagi mau berjaga di pabrik tekstil itu. Ia selalu berkata dengan suara gemetar, "Di sana, mesin-mesin itu masih beroperasi, mereka masih bekerja, dan mereka menunggu siapa saja untuk ikut menyelesaikan tenunan terakhirnya." Setelah kejadian malam itu, Pak Jaya tidak pernah lagi bertugas malam. Tubuhnya memang selamat, tapi batinnya terguncang. Setiap kali ia mencoba tidur, telinganya masih mendengar dentuman pedal mesin dan suara kain yang digesek. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, seolah masih berdiri di lorong gelap pabrik itu. Mandor Rahmat sempat menemuinya, mencoba menenangkan. "Sudah saya bilang jangan ganggu." Mbak Sri dan yang lain, mereka memang tidak bisa pergi. Mereka masih menunggu pekerjaan mereka selesai. Pak Jaya menatap mandor itu dengan mata sayu. Tapi, kenapa harus saya yang melihat semuanya? Kenapa harus saya yang dipanggil? Mandor Rahmat terdiam lama, lalu berkata lirih, "Bisa jadi karena kamu orang baru. Mereka ingin menunjukkan kalau pabrik ini masih hidup, meski tidak dengan cara manusia." Beberapa minggu kemudian, Pak Jaya mengajukan resign. Ia tidak berani lagi mendekati gedung pabrik itu, bahkan melewati jalan depan pun ia selalu memilih jalur lain. Pabrik tekstil itu masih berdiri sampai sekarang. Mesin-mesin tuanya tetap berdebu, tidak pernah lagi dipakai.
Tapi bagi warga sekitar, gedung itu sudah lama dianggap angker. Orang-orang bilang kalau lewat tengah malam dan berdiri cukup dekat, kadang terdengar suara mesin beroperasi dari dalam, padahal gedung kosong. Suara pedal diinjak, suara kain ditarik, dan samar-samar suara perempuan bernyanyi lirih, lagu Jawa kuno yang dulu sering dinyanyikan para buruh. Beberapa saksi bahkan mengaku pernah melihat cahaya lampu temaram dari dalam, seperti pabrik sedang beraktivitas kembali. Namun tidak ada yang berani masuk untuk memastikan. Konon, jika ada yang nekat mendekat, sosok Mbak Sri akan muncul di balik mesin tua, menatap dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kerjaan kami belum selesai." Sekian dulu cerita kali ini, saksikan cerita selanjutnya. Jika kalian punya cerita misteri dan ingin diceritakan, silakan komen di bawah. Terima kasih atas waktunya. Salam horor Indonesia.